Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1526 sampai bab 1530. Jika Anda tidak setuju, keluar dari sini sekarang. Saya akan segera mengirimkan semua yang baru saja saya ambil secara online. Keadilan adalah apa yang dipikirkan orang. Anggota lain dari Biro ke-6 mungkin masih dibawa masuk karena ini identitas. Namun, saya berbeda. Bahkan jika saya bukan perempuan jalang Anda, saya masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Ma Tongfeng mengepalkan tinjunya. Ada suara mencicit terus-menerus di mulut, dia merasa kepalanya akan meledak. Lihatlah bajingan kecil sombong di depanmu. Ma Tongfeng bahkan bertanya-tanya apakah dia harus menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membunuh Li Fugui. Namun pada akhirnya, dia masih dikalahkan oleh alasan. Setelah beberapa detik hening, Ma Tongfeng mengangguk dan berkata, "Oke, bagus sekali, kalau begitu, aku akan pergi bersamamu." Wajah Li Fugui berubah secepat cuaca musim panas. Baru saja dia mengaum ke arah Ma Tongfeng dengan ganas. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ma Tongfeng, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Benarkah, haha, jika Anda mengatakan ini sebelumnya, bagaimana saya bisa tidak menghormati Anda? Datanglah ke Direktur Ma, Anda ada di depan saya, ayo pergi." Bintang-bintang kecil muncul di depan mata Ma Tongfeng. Dia berjalan cepat keluar dari ruang bawah tanah. Begitu sampai di anak tangga, saat dia menaiki anak tangga tersebut, tiba-tiba dia terjatuh dengan keras di anak tangga tersebut karena kakinya tidak stabil. Setelah seekor kuda besar merangkak ke tanah, gigi depannya tepat mengenai anak tangga. Melihat ini, Li Fugui segera melangkah maju dan membantu Ma Tongfeng berdiri. Dia bertanya dengan prihatin, "Direktur Ma, kenapa kamu tidak tahu bagaimana harus berhati-hati? Kenapa kamu masih bisa terjatuh saat berjalan? Sepertinya kamu sudah sangat tua. Aku bahkan tidak bisa berjalan goyah. Saat kita menuju inning ke-6 besok, menurutku kamu akan tetap seperti aku. Serahkan surat pengunduran dirimu dan tinggalkan inning ke-6 secepatnya." Ma Tongfeng menahan rasa sakit di mulutnya. Dia mendorong Li Fugui terlebih dahulu. Lalu dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian dia berkata dengan keras kepada Li Fugui, "Bajingan kecil, kamu tidak ingin kucing menangis seperti tikus dan berpura-pura berbelas kasih. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu kebajikan seperti apa kamu." Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mengikuti Ma Tongfeng, mereka berjalan keluar pintu bersama-sama. Pada saat yang sama, keluarga Sun Shoukang. Setelah menjawab panggilan Ma Tongfeng, Sun Shoukang sudah diliputi kegelisahan. Dia punya firasat samar bahwa bahaya sedang mendekatinya. Duduk di sofa, ingat apa yang dikatakan Ma Tongfeng tadi. Sun Shoukang menghirup udara dingin. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya, "Kamu bajingan, karena kamu sudah menangkap anak ini, mengapa kamu memanggilku dengan hal-hal yang tidak berguna ini? Baiklah sekarang, kamu libatkan aku di depan pihak lain. Jika kamu masuk, jika Li Fugui lolos, bukankah kamu harus dibunuh sepenuhnya?" Tentu saja, kebencian kembali menjadi kebencian. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan sekarang. Setelah berpikir sejenak, Sun Shoukang mengambil ponselnya dan mulai menelepon Ma Tongfeng ketika dia hendak meminta Ma Tongfeng untuk melaporkan situasi di sana secara detail. Dia tidak ingin menelepon 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Dalam situasi ini, Sun Shoukang menjadi lebih cemas. Dia bangkit dan terus berkeliaran di tanah. Dia mengutuk dengan suara rendah, "Kamu bajingan, bisakah kamu cepat-cepat menjawab teleponku? Apakah itu hidup atau mati? Kamu jalang harus memberitahuku." Sangat disayangkan, tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, Ma Tongfeng tidak dapat mendengarnya. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa keluar. Panggil anak buahnya dari luar pintu. Kemudian dia dengan serius memperingatkannya,
kalian berdua, dengarkan aku sekarang, mulai sekarang, kalian akan pergi ke seluruh kota dan mencari Ma Tongfeng dengan segala cara. Kedua, bawahan itu jarang melihat Sun Shou-kang terlihat seperti ini, ekspresi jelek. Karena penasaran, salah satu dari mereka bertanya ragu-ragu, Direktur Sun, apakah terjadi sesuatu? Sun Shou-kang langsung melampiaskan amarahnya kepada pemuda di depannya. Dia mengumpat dengan keras, sesuatu telah terjadi, apa yang bisa terjadi, bajingan? Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Cepatlah. Saya beritahu Anda, jika wakil direktur Ma tidak bisa ditemukan sebelum jam 12 siang besok, kamu tinggal menunggu dan menemui Raja Neraka. Mendengar ini, kedua pria itu hanya bisa gemetar. Setelah menyetujui satu demi satu, mereka segera keluar. Hanya ketika mereka keluar dari pintu dan melihat ke jalan yang sibuk, barulah ekspresi wajah mereka berdua bermasalah. Di kota besar ini terdapat puluhan juta orang, dan sekarang mereka diminta untuk mencari seseorang, dan itu adalah seseorang yang bahkan tidak dapat dihubungi oleh Sun Shou-kang sendiri. Bukankah ini hanya lelucon internasional? Tapi tidak ada apa-apa, sebagai bawahan Sun Shou-kang. Mereka hanya bisa menuruti perintah Sun Shou-kang sekarang. Malam, ketika Li Fugui membawa Ma Tongfeng kembali ke hotel dan muncul di depan Tantai Zixuan, Hua Duo, dan lainnya, gadis-gadis itu terkejut. Hua Duo adalah orang pertama yang melangkah maju. Karena sopan santun, dia menyapa Ma Tongfeng terlebih dahulu, "Halo, Direktur Ma." Ma Tongfeng memandang Hua Duo dan mendengus dingin. Lalu dia dengan agresif berjalan ke depan dan duduk di sofa. Li Fugui tersenyum dan menghibur Hua Duo, Duo, jangan marah, suasana hati Direktur Ma sedang tidak baik hari ini." Hua Duo dan Tantai Zixuan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Awalnya saya ingin bertanya lebih jelas, tapi sekarang sepertinya. Di depan Ma Tongfeng, meskipun mereka bertanya, pihak lain tidak akan memberitahu mereka apa yang terjadi pada mereka. Setelah memikirkan hal ini, mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke Li Fugui. Li Fugui tidak ingin melihat ekspresi wajah kedua orang itu, tapi dia hanya tersenyum dan berkata dengan santai, "Jangan kaget, pergi, siapkan sesuatu untuk dimakan. Oh, dan siapkan anggur dan daging. Malam ini aku akan melakukannya bersama Direktur Ma, hanya akan berhenti ketika dia mabuk." Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Hua Duo dan Tantai Zixuan semakin penasaran. Keduanya saling memandang, namun pada akhirnya, Tantai Zixuan mengangguk dan menyetujui terlebih dahulu. Ma Tongfeng mengerutkan kening. Dia menatap Li Fugui dan berkata dengan serius, "Li Fugui, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di hadapanku. Aku tahu siapa kamu. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan padaku?" Li Fugui duduk di hadapan Ma Tongfeng, menyilangkan kaki, dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mengatakan itu malam ini. Saya hanya ingin minum bersama Anda dan bersenang-senang. Tentu saja, jika Anda bersikeras mengatakan bahwa saya memiliki motif tersembunyi, maka saya tidak dapat menahannya." Ma Tongfeng bertanya terus terang, "Apa rencana Anda dengan video itu? Video yang Anda ambil hari ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bagaimana keinginan Anda untuk menangani video ini tergantung padamu." Ma Tongfeng keduanya berkata, dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan kutukan, "Kenapa kamu masih harus melihatku? Apakah aku punya pilihan dalam masalah ini?" Li Fugui berkata dengan senyuman, "Lihat apa yang Anda katakan, tentu saja Anda punya pilihan dalam hal ini." Ma Tongfeng bertanya dengan keras, "Kalau begitu saya meminta Anda untuk menghapus video itu sekarang. Apakah Anda bersedia?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya." Ma Tongfeng bingung dan berkata dengan tidak sabar, "Kalau begitu hapus sekarang." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kamu bahkan tidak minum denganku, dan sekarang kamu ingin aku menghapus videonya. Bukankah ini mempersulitku?"
Ma Tongfeng segera dihancurkan oleh Li Fugui. Dia mengetahuinya, jika saya bisa menghapus video ini, saya mungkin masih punya kesempatan untuk comeback di game ke-6. Namun jika videonya ada di tangan Li Fugui, yang harus dia hadapi tidak lebih dari dua situasi. Pertama, yaitu dibunuh oleh Li Fugui. Sedangkan tipe kedua, yang paling ditakuti Ma Tongfeng adalah dibunuh oleh Sun Shou-kang. Lagi pula, dia sudah menjadi rekan Sun Shou-kang selama bertahun-tahun. Jika orang lain tidak tahu apa bajingan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Lakukan apapun demi keuntungan. Kali ini mereka berdua adalah belalang di tali yang sama. Sun Shou-kang pasti akan mengorbankannya untuk melindungi dirinya sendiri. Saya memikirkan hal ini dengan bingung. Setelah Ma Tongfeng menatap mata Li Fugui selama lebih dari 10 detik, dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo minum, kan, aku akan minum bersamamu." Wajah Li Fugui langsung dipenuhi dengan senyuman cerah. Dia buru-buru tersenyum pada Ma Tongfeng dan berkata, "Direktur Ma, saya tidak berharap Anda begitu murah hati." "Haha, oke, kalau begitu, mari kita minum bersama." Tidak jauh, Hua Duoduo dan Tantai Zixuan mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Mata kedua gadis itu penuh keraguan. Saya berpikir, apa yang terjadi dengan orang ini, sudah cukup untuk membicarakan omong kosong yang tidak berguna ini. Tetapi sekarang dia benar-benar memperlakukan Ma Tongfeng dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Namun, mereka tidak bisa bertanya lebih banyak di depan Ma Tongfeng. Mereka hanya bisa menahan keraguan mereka untuk saat ini dan menunggu Li Fugui memberi mereka instruksi. Waktu berlalu hingga pukul 2 pagi. Ma Tongfeng telah meminum 1,5 kilogram minuman keras setelah dibujuk dan dibujuk oleh Li Fugui. Di hari kerja, berat Ma Tongfeng hanya 1 kilogram. Saya minum begitu banyak hari ini sehingga saya bisa membayangkan keadaan saya. Dia terus berbicara omong kosong di depan Li Fugui, melampiaskan ketidakpuasannya terhadap Sun Shou-kang dan game ke-6. Li Fugui melihat waktunya telah tiba, jadi dia mengeluarkan ponselnya. Diam-diam mulai merekam video tersebut, dan menghibur Ma Tongfeng dengan suara rendah. "Direktur Ma, terima kasih atas kerja keras Anda. Anda telah dianiaya. Saya telah menghapus videonya. Jangan khawatir, wajah." Ma Tongfeng berlinang air mata, menunjukkan rasa terima kasih. Dia melangkah maju, memegang tangan Li Fugui, dan berkata dengan isak tangis, "Saudara Li, terima kasih. Saya sangat menghargai Anda. Anda tidak tahu, saudara, saya merasa sengsara." Direktur Biro ke-6, tetapi kenyataannya, di Biro ke-6, saya bahkan tidak sebaik kapten beberapa tim. Oh, Tuhan tidak adil. Awalnya saya ingin melayani Biro ke-6 dan rakyat. Sayang sekali kekuasaan di tanganku terbatas. Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi negara dan rakyat, tidak ada yang mendukungku. Jadi, aku sudah menemukan jawabannya. Ini adalah tugas tanpa pamrih. Diberitahu apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Lebih baik saya memanfaatkan status saya untuk terus mengembangkan bisnis saya sendiri dan terus membuat keluarga Lao Ma kita lebih kuat. Di dunia ini, jika Anda ingin hidup sejahtera hidup dan menjadi lebih bebas, Anda harus punya uang, atau Anda harus punya kekuasaan. Sampai saat ini, baru pada saat itulah Hua Duoduo dan Tantai Zixuan mengetahui alasan mengapa Li Fugui bersikeras menarik Ma Tongfeng untuk minum. Ternyata orang ini, dia ingin mendorong Ma Tongfeng langsung ke dalam lumpur dengan satu tendangan. Jam 3 pagi, Ma Tongfeng benar-benar tertidur. Li Fugui berdiri saat ini, berbaring, dan berkata kepada mereka berdua sambil tersenyum, "Apakah kamu belum tidur?" Hua Duoduo dan Tantai Zixuan kemudian mendekati Li Fugui. Tantai Zixuan bertanya, "Fugui, saya melihat Anda baru saja mengambil video. Kepada siapa Anda berencana mengirimkan video tersebut?" Dihadapkan pada pertanyaan, Li Fugui duduk lagi, bersandar di sofa dengan tampak malas.
lalu mengirimkan video dirinya dan Ma Tongfeng sedang minum langsung ke Sun Shoukang. Setelah pengiriman selesai, senyuman jahat muncul di bibir Li Fugui. Memanfaatkan situasi ini, dia memeluk Tantai Zixuan. Sun Shoukang dalam keadaan terjepit karena dia tidak bisa menghubungi Ma Tongfeng. Pada jam 3 pagi, dia masih belum bisa tidur. Duduk di ruang tamu, Sun Shoukang hendak menghubungi ayahnya dan meminta ayahnya menggunakan koneksi keluarga Ma untuk memperluas cakupan pencariannya. Tanpa diduga, ponsel tersebut tiba-tiba menerima pesan dari Li Fugui. Tunggu, dia segera membuka kunci ponselnya, setelah melihat isi di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Sun Shoukang menendang meja kopi di depannya dengan kasar. Klik, saat teh yang diletakkan di atas meja kopi jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Sun Shoukang tiba-tiba berdiri. Dia berteriak di pintu, "Kemarilah, bawakan aku seseorang." Para budak keluarga Sun yang bertanggung jawab atas keamanan di rumah tahu bahwa tuan mereka sedang dalam suasana hati yang buruk malam ini, jadi mereka secara alami menjadi sangat energi. Dengarkan tangisan tuannya, orang-orang berduyun-duyun ke dalam ruangan. Sun Shoukang mengerutkan kening. Dia mengatakan kepada semua orang kata demi kata, "Dengarkan saya sekarang, segera pergi ke rumah dan hotel Anda, dan cobalah yang terbaik untuk membawa wakil direktur Ma menemui saya." Tinggalkan kata-kata ini, ketika dia melihat anak buahnya hendak berbalik dan pergi. Sun Shoukang tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi. Dia dengan cepat berteriak, "Berhenti, hentikan kalian semua." Anak buahnya penuh keraguan dan memandang Sun Shoukang dengan kebingungan di wajah mereka. Sun Shoukang tidak terlalu memikirkannya. Dia datang ke samping dan mengenakan mantelnya. Saat dia berjalan keluar pintu, dia berkata dengan dingin, "Ayo, ikut aku." Awalnya, dia ingin melepaskan para budak ini. Tapi kemudian saya memikirkannya, dengan amarah Li Fugui, bahkan jika para budak ini lewat, pihak lain tidak akan bisa menyerahkan Ma Tongfeng. Jadi dalam hal ini, lebih baik membawa orang ke sana sendiri. Mari kita bicara tentang Li Fugui, saat menarik Hua Duo dan Tantai Zixuan menuju kamar tidur. Tanpa diduga, Xiao Chan dan Suetu baru saja kembali dari luar. Ketika Li Fugui melihat ini, dia dengan serius memperingatkan Suetu dan Xiao Chan, "Kalian kembali tepat pada waktunya, Duo dan Zixuan. Aku akan pergi ke kamar tidur untuk berbicara sebentar sementara kalian berdua menonton di luar. Ingat, jika seseorang datang menemui saya, biarkan dia menunggu di luar. Tanpa izin saya, Anda tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil orang ini di sofa. Juga, jika pihak lain memiliki sikap keras, Anda bisa membawa penjaga keamanan saja. Pergi, kemarilah. Tapi ingat satu hal, kamu tidak boleh berkonflik dengan pihak lain." Suetu dan Xiao Chan mengangguk. Waktu berlalu selama 40 menit. Tepat ketika Suetu dan Xiao Chan sedang menguap dan bersiap untuk beristirahat sejenak, tiba-tiba terdengar ketukan cepat di pintu. Mendengar gerakan, Suetu segera berdiri dan begitu dia membuka pintu, manajer hotel berkata kepada Suetu dengan ekspresi gelisah di wajahnya, "Tuan Suetu, ada seseorang di bawah yang mengaku sebagai wakil direktur biro ke-6. Dia ingin menemukan seseorang di sini. Saya melihat betapa mengancamnya dia. Saya membawanya ke kantor saya terlebih dahulu." Suetu berbalik dan menatap Xiao Chan. Xiao Chan melangkah maju dan berkata dengan serius kepada Suetu, "Oke, saya akan pergi ke sana dan melihat." Suetu tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa membiarkan Anda, seorang gadis, mengalami hal seperti ini? Baiklah, biarkan aku pergi ke sana dan melihat situasinya." Xiao Chan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak mengerti. Dulu aku lebih baik darimu dalam hal semacam ini. Bagaimanapun, aku adalah wanita yang lemah, dan mereka tidak bisa melakukan apapun kepadaku jika aku main-main dengan mereka. Tetapi kamu berbeda, ya,
Jika kamu mengatakan hal yang salah dalam beberapa kata, pihak lain mungkin memilih untuk melawanmu secara langsung, dan ketika itu terjadi, pamanku pasti akan menyalahkanmu. Suetu sebenarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun akan terlalu pengecut jika membiarkan wanita Anda sendiri yang disalahkan ketika sesuatu terjadi. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan menertawakannya. Jadi, setelah dia mendengarkan perkataan Xiao Chan, Suetu langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamu harus melepaskanku kali ini. Awasi saja Direktur Ma di sini. Jangan khawatir. Aku tidak akan berkonflik dengan mereka setelah aku pergi ke sana. Apakah kamu?" Xiao Chan memutar mata Suetu dan berkata dengan marah, "Bagaimana aku masih bisa mengetahui amarahmu? Jangan berdebat denganku tentang masalah ini. Kamu harus mendengarkanku kali ini. Kalau tidak aku akan melakukannya, aku tidak akan pernah berkencan denganmu lagi." Melihat mata serius Xiao Chan, Suetu berkata dengan gelisah, "Tetapi bagaimana jika mereka mengambil tindakan?" Xiao Chan berkata terus terang, "Kantornya tepat di depan. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, saya akan berteriak keras. Tidak bisakah kamu mendengarku? Selain itu, Mai Paman ada di kamar tidur sekarang. Dia pasti belum tertidur saat ini. Ada kebisingan di sana. Jika kamu ikut dengan pamanmu, pasti tidak akan ada masalah." Suetu berencana untuk terus membujuk Xiao Chan untuk membiarkan Xiao Chan membatalkan rencana ini. "Saya tidak ingin manajer di sebelah saya," berkata sambil meringis. "Tuan Suetu, sebenarnya menurut saya Nona Xiao Chan benar. Lebih baik seorang wanita melapor daripada pria untuk hal semacam ini. Selain itu, rumah dan hotel adalah sebuah koloseum, industri. Dalam hal ini, alasan Xiao Chan untuk melapor lebih memadai daripada alasan Anda." Xiao Chan sudah keluar dan mendesak manajer, "Cepat dan sampai di sana." Suetu tidak punya pilihan selain untuk melakukannya. "Saya hanya bisa berdiri di depan pintu dan melihat ke arah kantor manajer." Di dalam kantor, dahi Sun Soukang ditutupi garis-garis hitam. Manajer baru saja mengundangnya ke sini, mengatakan bahwa dia akan meminta instruksi dari Tantai Zixuan. Sun Soukang awalnya mengira Tantai Zixuan akan datang bersama Li Fugui. Tapi yang tidak saya duga adalah, orang yang datang ternyata adalah pelayan dari Tantai Zixuan. Lihat situasi ini, Sun Soukang menatap manajer itu dengan marah dan bertanya, "Apa maksudmu?" Sebelum manajer itu dapat berbicara, Xiao Chan berkata kepada manajer itu sambil tersenyum, "Silakan lakukan pekerjaanmu dulu. Serahkan saja padaku. Tinggalkan itu di belakang kata." Xiao Chan segera berbalik, meminta maaf kepada Sun Soukang dan berkata, "Direktur Sun, sudah larut malam, mengapa kamu ada di sini? Ngomong-ngomong, teh apa yang ingin kamu minum? Kami punya Longjing, Tiewanyin, Biluo Chun yang enak." "Jangan tunggu sampai Xiao Chan selesai." Sun Soukang berkata dengan lantang, "Kuku kecil, jangan ganggu aku dengan hal-hal tidak berguna ini di sini. Sekarang bawa aku menemui Li Fugui segera." Dengan itu, Sun Soukang hendak keluar. Xiao Chan dengan cepat melangkah maju, memblokir pintu, dan berkata sambil tersenyum kepada Sun Soukang, "Direktur Sun, jangan cemas dulu. Dalam hal ini, Anda duduk dulu, dan saya akan memberitahu Anda tentang situasi saat ini." Sun Soukang mendengar ini, dia bertanya balik, "Bagaimana situasinya?" "Bagaimana situasinya?" Xiao Chan menghela nafas tak berdaya, melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Sun Soukang, menariknya untuk duduk di kursi di sebelahnya. Kemudian dia mengambil waktu dan membuatkan teh untuk Sun Soukang sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Malam ini nona muda kami dan paman kami mengalami konflik. Tampaknya paman kami berencana untuk membantu seseorang, tetapi nona muda kami merasa bahwa orang tersebut bukanlah orang yang baik. Jangan biarkan tuan muda kita membantunya. Setelah bola balik ini, paman saya benar-benar mengambil tindakan dan menamparkan nona muda kita."
Pikiran Sun Soukang berpacu. Segera, dia menghubungkan apa yang dikatakan Xiao Chan dengan Ma Tongfeng. Mengenai apa yang dikatakan Xiao Chan, Li Fugui berencana membantu seseorang. Menurut Sun Soukang, orang tersebut kemungkinan besar adalah Ma Tongfeng. Pikirkan ini, Sun Soukang menahan amarahnya sebanyak mungkin dan bertanya pada Xiao Chan, bagaimana rencana kalian untuk saling membantu? Pada saat ini, Xiao Chan memegang secangkir teh dan dengan lembut meletakkannya di depan Sun Soukang. Direktur Sun, tolong minum tehnya terlebih dahulu dan izinkan saya memberitahu Anda perlahan-lahan. Ngomong-ngomong, menurut Anda tehnya lebih banyak atau lebih sedikit? Jika lebih sedikit, bolehkah saya menambahkannya lagi untuk Anda? Sun Soukang adalah sudah khawatir, penting. Saat ini, mendengar Xiao Chan mengucapkan kata-kata yang tidak relevan di depannya, kemarahan di hatinya terus meningkat. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang berguna? Kamu belum menjawabku ketika aku bertanya padamu tadi. Xiao Chan mengikuti Tantai Zixuan pada hari kerja dan telah melihat adegan besar. Karena itu, meski Sun Soukang penuh momentum, tapi Xiao Chan masih stabil seperti gunung. Direktur Sun, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda khawatirkan. Ngomong-ngomong, saya baru saja menyebutkan bahwa paman kita menamparkan wanita muda itu, kan? Karena memanfaatkan rencana paman kita, orang yang membantuku akan dicekik sampai mati. Ngomong-ngomong, itu sangat berbahaya. Sun Soukang mengerutkan kening. Menjilati bibirnya yang kering, dia mengambil teh dan menyesapnya. Katakan padaku, apakah pada akhirnya kamu mencekik orang ini sampai mati? Xiao Chan tertawa diam-diam di dalam hatinya. Saya berpikir dalam hati bahwa orang bodoh ini sedang dalam perjalanan begitu cepat. Tidak. Apa yang harus saya lakukan jika saya mencekiknya sampai mati? Lagi pula, identitasnya tidak sederhana, dan paman kami hadir. Jadi wanita muda itu bukan tandingannya. Sun Soukang bertanya, jadi pada akhirnya, bagaimana masalah ini ditangani? Xiao Chan menghela nafas, saya tidak tahu persis bagaimana menghadapinya. Tapi saya tahu bahwa paman dan nona muda kita sedang bertengkar di kamar saat ini. Qi Kuaichuo berkata, pikirkan tentang itu, dalam hal ini. Jika kamu bukankah akan sangat memalukan sampai mati jika kamu mengalaminya? Apakah kamu akan membujuk paman kami? Atau kamu akan membujuk nona muda kami? Jika kamu mencoba membujuk kami paman, nona muda itu tidak akan senang. Jika Anda mencoba membujuk nona muda itu, paman kami tidak akan senang. Sun Soukang tercengang ketika mendengar ini. Dia begitu terpana bahkan dia merasa amarahnya memuncak, akan terbakar abis. Dengarkan kata-kata Xiao Chan, tampaknya ada hubungannya dengan Ma Tongfeng, dan situasi di sana saat ini cukup serius. Tapi dia tidak tahu apa hubungan spesifiknya, dan seberapa serius situasi di sana. Dia mengerutkan kening, menyesap teh, matanya penuh rasa ingin tahu, dan buru-buru bertanya pada Xiao Chan, bisakah kamu menjelaskan masalahnya dengan lebih jelas? Xiao Chan berpura-pura terkejut dan berkata, aku sudah membuatnya begitu jelas. Apakah kamu tidak mengerti? Sun Soukang mulai meragukan IQ-nya sendiri. Dia menoleh ke budak di sebelahnya dan bertanya, apakah kamu mengerti? Beberapa budak rumah di belakangnya saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Sun Soukang tidak berbicara ketika dia melihat beberapa orang. Jadi dia mengerutkan kening dan memarahi. Saya bertanya, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Apakah Anda mengerti apa yang baru saja dia katakan? Untuk para budak rumah tangga ini, mereka sama sekali tidak menganggap apa yang dikatakan Xiao Chan begitu rumit. Karena itu, setelah menghadapi omelan Sun Soukang, beberapa budak rumah mengangguk. Sun Soukang sedikit tercengang. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia menatap budak di depannya dan bertanya, ayo, katakan padaku, apa yang dia katakan tentang apa yang baru saja dia katakan.
Budak yang sedang ditanyai melihat wajahnya. Merasa tidak nyaman. Dia menjawab dengan hati-hati. Gadis ini mengatakan bahwa paman dan nona muda mereka memiliki konflik besar mengenai apakah mereka ingin membantu seseorang, dan mereka masih bertengkar. Jadi tidak nyaman bagi kami untuk pergi ke sana saat ini. Mulut Sun Soukang setengah terbuka. Dia tidak menyangka bawahannya akan menjelaskannya dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Sesuatu yang hampir dia bunuh bahkan jika CPU tidak dapat memahaminya, Qi Kuai Chuo. Tapi masalahnya sampai sekarang, dia masih belum tahu apa yang ingin diungkapkan wanita jalang ini. Namun di hadapan bawahannya, Sun Soukang masih malu untuk mengatakan apa yang dipikirkannya. Dia mengerutkan kening, dan kemudian bertanya kepada Xiao Chan dengan serius, "Nona Xiao Chan, saya benar-benar ingin tahu, apa hubungannya hal-hal yang Anda katakan kepada saya ini dengan saya datang kepada Anda?" Wajah Xiao Chan penuh dengan emosi, kata serius. Berpura-pura tidak berdaya, dia bertanya, "Direktur Sun, saya sudah menjelaskannya dengan jelas. Pernahkah Anda mendengar maksud saya, dahi?" Sun Soukang ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia bertanya, "Kalau begitu, beritahu saya sekarang, Anda apa maksudnya?" Xiao Chan tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Sun Soukang. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Kemudian dia berkata kepada Sun Soukang dengan sungguh-sungguh, "Direktur Sun, saya sudah banyak bicara, mengapa Anda tidak mengerti maksud saya?" "Maksud saya adalah Anda tidak bisa pergi menemui nona dan paman kita sekarang," pikiran Sun Su Hong kini dipenuhi dengan hal-hal tentang Ma Tongfeng. Tidak peduli apa kata Xiao Chan, dia tidak bisa tidak mengaitkannya dengan Ma Tongfeng. Sekarang setelah mendengarkan Xiao Chan tinggalkan kata-kata ini, Sun Soukang tidak terus membuang waktu untuk masalah ini. Sebaliknya, dia memandang Xiao Chan dan menanyakan kata demi kata, "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu sekarang. Di mana paman dan nona mudamu sekarang?" Xiao Chan tetap memilih untuk menghindarinya pertanyaan Sun Soukang. Berpura-pura penasaran, dia bertanya, "Direktur Sun, apakah Anda benar-benar berencana menemui paman dan nona muda kita sekarang?" Seperti kata pepatah, kesabaran manusia ada batasnya. Sun Soukang saat ini, akhirnya pecah. Tiba-tiba dia berdiri dan menamparkan meja dengan keras. Terdengar bunyi klik yang keras, bagian atas meja kayu solid retak. Barang-barang yang diletakkan di atas meja tersebar kemana-mana dalam sekejap. Xiao Chan juga tiba-tiba berdiri saat ini. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia menatap Sun Soukang dan bertanya dengan keras, "Direktur Sun, apa maksud Anda? Jika Anda ingin melihat nona dan paman kami, tolong beritahu saya dengan jelas, prestis semacam apa apakah kamu muncul di sini sekarang? Tahukah kamu bahwa ini adalah kantor keluarga kita dan manajer hotel? Kamu masih wakil direktur biro ke-6, mengapa kamu tidak memahami peraturan ini?" Sun Soukang beredar energinya, dengan cepat, dia bergegas menuju Xiao Chan, mengulurkan tangannya, dan meraih keras Xiao Chan. Xiao Chan masih tidak takut, sebaliknya, dia menatap mata Sun Soukang dan bertanya dengan dingin, "Direktur Sun, bukankah Anda memberitahu saya bahwa Anda merusak furnitur kami di sini? Apakah Anda masih berencana untuk memukul saya? Jangan salahkan saya. Karena tidak memberitahu Anda, ini ruangan ada di mana-mana kamera. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan mengumumkan apa yang kamu lakukan di sini. Aku ingin orang-orang melihat apa yang kamu lakukan hari ini." Sun Soukang mendengus dingin dan bertanya, "Kuku kecil, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Sejujurnya hari ini, aku akan menghancurkanmu sampai mati semudah menghancurkan seekor semut sampai mati." Xiao Chan hanya memperlihatkan lehernya yang indah. Ada sedikit rasa jijik di matanya, dan dia memasang ekspresi meremehkan kematian, dan berkata terus terang, "Oke, kalau begitu kamu bisa menghancurkanku sampai mati sekarang, ayo,
jika kamu berani menghancurkanku sampai mati hari ini, apakah kamu percaya nona kami? Kami akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia bagi kami di Kolosseum sehingga keluarga Sunmu bahkan tidak mampu membelinya. Sun Shou-kang tidak takut pada Xiao Chan, namun bukan berarti dia tidak takut dengan Kolosseum. Meski dengan kekuatannya, dia bisa sejajar dengan wanita tertua Kolosseum. Tapi masalahnya adalah, musuh terbesarnya saat ini adalah Li Fugui. Dan sekarang penjabat presiden konferensi pengobatan spiritual adalah pengurus Kolosseum. Dalam situasi ini, bagaimana jika Kolosseum benar-benar berencana menimbulkan masalah baginya? Maka konflik antara game ke-6 mereka dan konferensi obat mujarab benar-benar mustahil untuk diselesaikan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Sun Shou-kang mendorong Xiao Chan keluar. Kemudian dia berbalik dan berkata dengan keras kepada orang-orang di sebelahnya, "Keluar dan cari aku. Kita harus menemukan Li Fugui." Budaknya mendengar ini, sebelum dia bisa berbalik dan keluar. Tidak menyangka ada di luar pintu. Tiba-tiba suara Suetu terdengar. "Direktur Sun, Anda juga wakil direktur Biro ke-6. Sekarang Anda memukul seorang wanita. Bukankah itu terlalu tidak tahu malu?" Suetu sekarang adalah Master Xiantian tahap akhir. Sama seperti Chang Sun Feng sebelumnya, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus dan mencapai tahap awal saat ini. Karena itu, saat menghadapi kelompok master bawaan Sun Shou-kang, dia bisa melakukannya tanpa rasa takut. Saya baru saja mendengar gerakan di dalam ruangan. Untuk mencegah Sun Shou-kang dan yang lainnya mengganggu kakak tertuanya, Suetu berbisik kepada Nona Zixuan dan Hua Duo. Itu sebabnya saya berdiri tanpa ragu-ragu, kelopak mata Sun Shou-kang terangkat. Menatap Suetu, dia berkata, "Apakah kamu Darknet Suetu?" Suetu mencibir dan berkata, "Aku memang seperti itu." Sun Shou-kang sangat marah. Betapapun beraninya Li Fugui, dia tidak pernah berani menyebut dirinya Lao Su di hadapannya. Tapi sekarang, sebagai anjing di bawah asuhan Li Fugui, Suetu sebenarnya berani bersikap sombong. Menatap pembantaian berdarah itu, Sun Shou-kang mengertakkan gigi dan berkata, "Anak baik, kamu punya nyali? Kamu berani menyebut dirimu aku di depanku, kan? Oke, bagus sekali." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Sun Shou-kang berbalik dan berkata dengan keras kepada para budak di belakangnya, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo, aku harus membunuh anak ini hari ini." Namun, orang-orang di bawah Sun Shou-kang ada di sana. Meskipun mereka semua adalah pejuang kuno di tingkat bawaan, tapi mereka semua duduk di bangku sekolah menengah. Di depan Suetu, seorang master tingkat lanjut, dia benar-benar berada pada level yang berbeda. Tepat ketika Suetu hendak memberi pelajaran kepada orang-orang ini, Xiao Chan tiba-tiba bergegas dan berdiri di depan Suetu. Dia berbisik kepada Suetu, "Suetu, pamanku berkata bahwa kamu tidak boleh berkonflik dengan mereka." Suetu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Li Fugui kepada mereka. Memang, pada saat itu, sebelum Li Fugui dan kedua gadis itu masuk untuk berbisik, dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat menahan satu sama lain, tetapi mereka tidak boleh berkonflik langsung dengan mereka. Jika pihak lain benar-benar tidak masuk akal, usir pihak lain tersebut. Dan dia secara khusus menyuruh mereka untuk meminta keamanan di sini untuk mengusir mereka. Meski keduanya tidak tahu apa niat Li Fugui, tapi karena Li Fugui membuat pengaturan seperti itu, dia tentu punya alasannya sendiri. Pikirkan ini, Suetu mengumpulkan energinya dan tersenyum santai pada Sun Shou-kang. "Direktur Sun, jika Anda benar-benar ingin mereka membunuh saya, Anda dapat menunggu hingga besok atau setelah bertemu dengan saudara Li kami. Sebelumnya, Tuan Li kami, Anda telah memerintahkan kami untuk tidak melakukannya untuk melawanmu secara langsung." Setelah Suetu menyelesaikan kata-kata ini, Sun Shou-kang benar-benar tidak berdaya menghadapi orang-orang di depannya.
Jika hotel ini milik pemilik manapun di ibu kota, dia pasti punya cara agar pihak lain menyerahkan Li Fugui atas inisiatifnya sendiri. Tapi tidak ada apa-apa, pemilik hotel ini adalah Colosseum. Pada saat ini, tanpa diduga, suara Li Fugui datang dari jauh. Suetu, kamu tidak berharga, pihak lain akan membunuhmu. Kenapa kamu tidak punya waktu untuk membiarkan pihak lain membunuhmu? Sialan, ayo terus, aku ingin melihat bagaimana mereka membunuhmu hari ini. Dia baru saja selesai berbicara, Li Fugui datang ke pintu dengan marah. Suetu dan Xiao Chan tercengang pada saat bersamaan. Mereka semua berbalik untuk melihat Li Fugui. Li Fugui masuk, menutup pintu, dan duduk di kursi bos. Melihat barang-barang yang berserakan di lantai dan meja yang rusak, dia melebarkan matanya dan berkata, "Direktur Sun, bukankah itu terlalu mengganggu? Temukan saja seseorang jika kamu datang untuk mencari seseorang. Mengapa kamu ingin melakukan kekacauan seperti itu? Kamu menghancurkan hotel calon istriku, dan sekarang kamu memukul istriku adik yang baik. Apakah kamu benar-benar mampu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kulit game ke-6 di tubuhmu? Biar ku beritahu, jika kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi kali ini, sudah jelas, aku, Li Fugui, aku belum selesai denganmu." Sun Soukang bahkan tidak tahu bagaimana wanita jalang Li Fugui itu mengucapkan kata-kata ini. Dia baru saja menghancurkan meja pihak lain. Sekarang konon sebuah hotel hancur. Dengan lembut mendorong pelayan di sebelah Tantai Zixuan. Katakan saja dia mengalahkan saudara perempuan baik Tantai Zixuan. Ini benar-benar keterlaluan, meskipun itu hanya sebuah kotak porselen, bukan? Sambil berpikir seperti ini, Sun Soukang mendengus dan berkata, "Li Fugui, kamu masih berani memberitahuku hal ini sekarang? Izinkan aku bertanya padamu, di mana Ma Tongfeng sekarang?" Tidak ada senyuman di wajah Li Fugui, dan ada sedikit ekspresi membunuh di wajahnya, matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata-kata demi kata, "Sial, mengapa kamu peduli di mana Ma Tongfeng berada? Juga, mengapa aku harus memberitahumu? Sekarang, ceritakan dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Dengan itu, kalau tidak, kalian tidak akan pernah meninggalkan kantor ini." Li Fugui hanya mencoba membuang waktu. Bagaimanapun, ini masih beberapa jam sebelum fajar. Anda tidak bisa membawa Ma Tongfeng ke game ke-6 dalam kegelapan, bukan? Di tangan satunya, tidaklah aman untuk bertindak sia-sia. Di sisi lain, para pemain di game ke-6 juga perlu istirahat. Demi urusanmu sendiri, kamu tidak bisa membiarkan semua orang tetap terjaga, bukan? Tentu, kecuali 2 poin di atas. Hal lainnya adalah Li Fugui melakukan ini untuk mengganggu semua rencana Sun Soukang dan pada saat yang sama membuat Sun Soukang marah besar. Selama Sun Soukang benar-benar marah, kemudian dia akan melakukan kesalahan saat mengambil beberapa keputusan. Jadi, Anda juga bisa lebih memahami pegangan lawan. Sun Soukang tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Menurut pendapatnya, Li Fugui melakukan ini hanya untuk menahannya sepenuhnya. Penjarakan Ma Tongfeng terlebih dahulu agar dia tidak memiliki kartu truf di tangannya. Atau bisa jadi, Li Fugui pasti sedang meminta orang untuk menanyai Ma Tongfeng sekarang. Coba pikirkan, meskipun Ma Tongfeng tidak tahu banyak tentang apa yang dia lakukan selama ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka berdua sebelumnya adalah belalang di tali. Dalam situasi ini, begitu Ma Tongfeng dilanggar, dia tidak akan jauh dari kesialan. Untuk menemukan Ma Tongfeng secepat mungkin dan membawanya pergi secepatnya, Sun Soukang hanya dapat menggunakan identitasnya sebagai wakil direktur Biro ke-6 untuk mengancam Li Fugui. "Kapten Li, jangan lupa, sebelum kami menyetujui pengunduran diri Anda masih menjadi anggota Biro ke-6 kami. Dalam hal ini, jika Anda berani mengendalikan wakil direktur Biro ke-6, maka Anda memberontak.
saya dapat segera menghubungi staf biro ke-6 dan datang sepenuhnya memblokade rumahmu, hotel. Li Fugui mencibir dan berkata, Direktur Sun, kamu memiliki begitu banyak kekuatan. Haha, pemberontak, agak tidak pantas untuk memegang baskom kotoran sebesar itu di kepalaku, kan? Selain itu, siapa bilang saya mengendalikan Direktur Ma? Izinkan saya bertanya, apakah Anda menerima video Direktur Ma dan saya minum? Jika saya mengendalikan Direktur Ma, apakah dia akan duduk bersama saya dan minum dan berbicara? Melihat itu Li Fugui akhirnya berbicara tentang Ma Tongfeng. Sun Shoukang bertanya dengan keras, kalau begitu, tolong beritahu saya sekarang, di mana Ma Tongfeng? Li Fugui mendengus dingin dan melihat ke meja compang camping di depannya dan Xiao Chan berdiri di samping suetu. Dia mengucapkan kata demi kata, Direktur Ma pasti aman. Tapi sebelum bertemu dengannya, setidaknya Anda harus menangani masalah ini terlebih dahulu di sini. Sun Shoukang menarik napas dalam-dalam, dia mengetahuinya. Jika hanya satu orang yang dibantai, mereka masih punya peluang untuk menang. Namun sekarang, dengan tambahan Li Fugui, jika mereka mengambil tindakan sekarang, hanya merekalah yang menderita. Lagi pula, orang lain tidak mengetahui kemampuan bertarung Li Fugui, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Anak ini, dia hanyalah dewa pembunuhan. Hanya beberapa dari mereka yang bukan tandingan Li Fugui. Adapun membiarkan Ining ke-6 menanganinya, di permukaan, ini tampaknya mungkin dilakukan. Namun jika dipikir-pikir, kemungkinannya lebih kecil lagi. Dia telah menerima video Li Fugui dan Ma Tongfeng bersenang-senang sambil minum, yang berarti dia tahu bahwa Li Fugui dan Ma Tongfeng minum bersama secara sukarela, dan sekarang, untuk bertemu Ma Tongfeng, dia telah menutup hotel yang dibuka oleh Colosseum. Ketika hal semacam ini menyebar, Saudari Ming tidak perlu menambah bahan bakar ke dalam api. Atasan juga akan mencopotnya dari jabatan wakil direktur. Adapun mencalonkan diri sebagai wakil direktur selanjutnya, itu bahkan lebih mustahil. Pikirkan ini. Sun Shoukang kemudian bertanya dengan dingin, katakan padaku, bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Bersambung.